Hari ini kita akan beribadah bersama di Sekolah Minggu GKJ Pondok Gede bersama aku Stevi dan Milka. Sebelum membuka ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kita bersambut dengan kamu ya Tuhan. Kita hari ini mau ke gereja dengan semangat dan beribadah ya Tuhan. Tuhan, hari ini saya teman-teman Mika mau aku baca kitab dengan bersatu ya Tuhan. Tolong berikanlah kami kekuatan biar bisa baca ya Tuhan. Tuhan, tolong bimbing kami biar bisa dengerin kamu ya Tuhan. Maka sesungguhnya baik. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesusku Panggil. Yesus
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang ini Tuhan kami mau mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami supaya kami konsen, tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah kita hari Minggu pada pagi ini. Adik-adik sudah siap untuk menerima firman Tuhan? Oke. Oh ya, sebelum kita mulai, adik-adik tentu tidak tahu siapa saya. Kita kenalan dulu ya. Nama saya Ika Jala Setia. Ada yang panggil saya Mas Kakak, ada yang panggil saya Om Kakak, dan ada yang panggil saya Pak D Kakak. Adik-adik bisa panggil saya Mas Kakak saja. Jadi saya bisa panggil adik-adik dengan adik-adik. Oke, kita sudah kenalan. Firman Tuhan pagi ini akan diambil dari kitab Hakim-Hakim 16. Pembacaan Alkitab ini akan dibacakan oleh teman kita. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-16 hingga 21, dilanjutkan ayat 28 hingga 30 dengan berjudul Simson di Gaza. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi orang lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur 7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditunduk oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berseluruh perempuan itu, "Orang Filistin menyerap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidur serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu dan menimpa raja-raja kota itu dan seluruh kota banyak yang di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Demikian firman Tuhan. Oke, adik-adik, pasal yang kita baca pagi ini mengisahkan tentang tugas yang harus diselesaikan oleh Simson. Simson menyelesaikan tugasnya. Adik-adik tentu pernah mendapat tugas dari Bapak Ibu Guru untuk mengerjakan PR atau mungkin menyelesaikan soal-soal. Tugas dari Mama atau Papa membersihkan kamar tidur, membereskan tempat tidur, ataupun tugas-tugas yang lain.
juga dari para pengajar sekolah minggu tugas untuk menghafal ayat-ayat hafalan. Kita diberi ayat hafalan hari ini, kemudian minggu depan kita akan membacakan kembali. Demikian juga halnya dengan Simson. Simson mendapat tugas dari Tuhan Allah menjadi hakim-hakim atas orang Israel, menjaga orang Israel dari tangan orang Filistin. Pada masa itu, Israel dikuasai oleh orang Filistin. Pada suatu saat, Simson pergi ke Gaza. Di sana dia bermalam di kota itu. Namun ternyata ada yang melihat Simson, sehingga orang-orang di sana mulai merencanakan untuk menangkap dan membunuh Simson. Pada tengah malam, Simson keluar menuju ke gerbang kota. Didapatinya bahwa pintu gerbang kota terkunci. Jadi dengan mudah dia mengangkat pintu gerbang, mematahkan tiang penyangga pintu, kemudian ditaruh di bahunya dan di panggulnya. Dibawanya pergi kurang lebih 60 km, dibawa sampai ke puncak gunung yang di seberang kota Hebron. Orang-orang di Gaza menjadi takjub dan takut terhadap Simson. Hebat sekali Simson. Ada beberapa orang mengatakan bahwa oh, dia memang hebat, beberapa waktu yang lalu dia membunuh singa hanya dengan tangannya saja. Demikian Simson diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan selama dia masih bersama dengan Tuhan. Suatu saat yang lain, Simson pergi ke sebuah kota dan dia bertemu dengan seorang wanita Filistin yang sangat cantik. Wanita ini bernama Delila. Simson sangat menyukai Delila. Dia sering datang ke rumah Delila dan mereka berbincang-bincang, dan Simson pun ada kalanya datang beristirahat untuk beristirahat di sana. Orang-orang Filistin yang melihat kedekatan mereka mengambil kesempatan ini. Dia mendekati Delila, membujuk Delila untuk meminta Delila bertanya kepada Simson dan membujuk Simson untuk menceritakan kelemahan-kelemahan Simson. Adik-adik, kita tahu Simson itu seorang yang begitu kuat dan dia diberi kekuatan oleh Tuhan dengan sebuah rahasia yang harus dijaganya, yaitu rahasia kelemahan dia. Delila membujuk Simson untuk menceritakan apa saja kelemahan-kelemahannya. Simson tidak tahan dan dia menceritakan, coba kau ikat aku dengan 7 tali rami yang belum pernah terpakai. Baiklah, Delila menceritakannya, dan pada saat Simson datang berkunjung dan beristirahat di rumah di tempat Delila, diikatnya Simson dengan erat dan kuat. Dan setelah dia yakin bahwa Simson terikat dengan kuat, kemudian Delila berseru, Simson, Simson, orang Filistin datang untuk menyergapmu. Dan apa yang terjadi? Simson dengan mudah melepaskan tali-tali yang mengikat dia seperti tali-tali itu, seperti tali yang sudah tidak kuat dan sudah lapuk. Dan Simson pun terlepas. Delila merasa dipermainkan, namun dia tetap menjalankan apa yang sudah dijanjikan untuk orang Filistin, yaitu merayu Simson untuk memberitahukan kelemahannya. Kali berikutnya dia juga, pada saat Simson datang dan bertanya kembali, Simson mengatakan bahwa kau bisa mengikat aku dengan 7 tali rami yang belum pernah dipakai sama sekali. Kemudian ya seperti yang sebelumnya, pada saat Simson tertidur dia diikat kembali. Diikat dengan kuat dan dia berseru kembali, Simson, orang Filistin datang untuk menyergapmu. Dan Simson dengan mudah melepaskan tali-tali itu. Delila merasa kecewa dan merasa sangat marah, merasa sangat tidak dihargai. Namun dia masih tidak menyerah dan dia tetap merengek dan merayu Simson hingga suatu saat Simson akhirnya luluh. Dia katakan kepada Delila bahwa aku adalah seorang nasir Allah. Aku dikuduskan oleh Allah dan aku mengabdikan diriku, membaktikan diriku untuk keperluan untuk segala kepentingan Allah. Kepalaku tidak boleh terkena pisau cukur dan rambutku tidak boleh dipotong. Karena jika rambutku terpotong atau rambutku dipangkas, kekuatanku akan hilang daripada aku dan aku seperti manusia biasa sehingga mudah untuk dikalahkan. Demikianlah seperti sebelumnya Delila dengan
menghubungi, mencari orang Filistin, kemudian dia menceritakannya, dan mereka membuat rencana bahwa pada saat Simson tidur, seseorang akan memotongnya. Delila membujuk Simson untuk beristirahat di tempatnya, dan pada saat Simson tertidur, Delila memanggil seseorang untuk memotong rambutnya. Dan setelah selesai dipotong rambutnya, Simson diikat dengan tali-tali yang seperti biasa. Kemudian diyakinkan bahwa tali-tali itu sudah kuat terikat. Kemudian dibangunkannya Simson. Simson, Simson, orang Filistin datang untuk menyergapmu. Namun kali ini Simson tidak dapat melepaskan dirinya lagi. Dan taulah saat itu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simson menyadari bahwa apa yang sudah dia simpan selama ini, kepercayaan dari Tuhan yang telah dia berikan untuk menyimpan rahasia untuk tidak memotong rambutnya, telah dia ceritakan kepada Delila. Simson ditangkap, diikat, dan tidak dapat melawan. Kemudian kedua bola matanya dicungkil sehingga dia tidak dapat melihat. Adik-adik tahu bagaimana rasanya jatuh dan terluka, dan ini bola mata keduanya dan dia tidak dapat melihat. Simson dibawa ke Gaza. Di sana dia dirantai, dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik tahu apa yang dilakukan Simson di dalam penjara? Dia melakukan penggilingan. Dan selama di dalam penjara, rambut-rambut Simson sudah mulai tumbuh kembali. Raja-raja Filistin merasa bersuka cita karena musuh yang sangat dibencinya, musuh yang sangat merugikan orang-orang Filistin, musuh yang sangat menyulitkan dia dan tidak dapat dikalahkan, sekarang sudah dapat ditangkap, sudah dapat ditahan, tidak dapat berbuat apa-apa lagi, sehingga orang Filistin dapat leluasa melakukan segala sesuatu terhadap orang Israel. Raja-raja ini mengadakan pesta besar yang untuk bersukacita dan menyembelih hewan-hewan potongan untuk mereka persembahkan kepada Dagon, Tuhan sesembahan mereka. Mereka berkumpul bersama-sama dan meminta untuk tampilkan Samson di sini, jadi agar Samson dapat melawak bagi kita. Samson dihadirkan, dia dituntun, dibawa ke depan orang-orang banyak untuk dipertontonkan dan dipertunjukkan. Samson yang tadinya seorang yang begitu kuat, begitu hebat, begitu disegani, tidak dapat dikalahkan pada saat itu. Dia dirantai, tidak berdaya, bahkan untuk berjalan saja dia harus dituntun, tidak dapat berjalan sendiri karena tidak dapat melihat. Sesampai di sana dia dipertontonkan, kemudian Samson mengatakan kepada seorang anak yang menuntunnya, sandarkan aku di tiang-tiang sandaran ini, karena aku di tiang-tiang penyangga ini karena aku ingin bersandar. Samson dibawa ke tiang penyangga dan dia bersandar di tiang-tiang tersebut. Oh ya adik-adik, gedung itu sangat besar, seperti halnya gedung-gedung besar yang lain. Di dalam gedung-gedung besar itu ada tiang-tiang penyangga yang menyangga atap gedung tersebut supaya tidak mudah runtuh. Yang dilakukan Samson yang ada di dalam pemikirannya bahwa kalau dia dapat meruntuhkan, mematahkan tiang-tiang ini, tentu atap gedung tersebut akan runtuh dan menimpa mereka semua. Seperti itulah yang dipikirkan oleh Samson. Pada ayat 28, demikian bunyinya. Berserulah Samson kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Tuhan, supaya aku membalas orang Filistin. Kemudian Samson merangkul kedua tiang tersebut dan dengan sekuat tenaga dia tolakkan tiang-tiang itu sehingga patah berderakan dan menimpa mereka semua. Kemudian sebab itu Samson sudah berkata bahwa biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin. Pada saat itu gedung runtuh dan menimpa Samson beserta orang-orang Filistin yang ada di bawahnya. Kira-kira sebanyak 3.000 orang yang mati pada saat itu, dan orang-orang yang dibunuh oleh Samson selama dia hidup tidak lebih banyak daripada orang yang mati pada saat itu. Jadi bisa dibilang Samson pada akhir hayatnya membunuh lebih banyak dibanding pada saat dia masih hidup. Demikian itu tadi kisah Samson yang mendapat tugas dari Allah untuk membela orang Israel dari orang Filistin, dan hingga pada akhirnya dia menyelesaikan tugasnya hingga kematiannya.
Oke, adik-adik, mudah-mudahan kita dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Simson. Dan kita juga melihat bahwa hendaknya kita dapat menerima tugas Allah dengan sungguh-sungguh dan bersandar padanya, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Mudah-mudahan kita tidak mengikuti seperti kecerobohan Simson sehingga Tuhan meninggalkan dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman yang telah Kau berikan. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Dan kami sebentar lagi Tuhan akan mengakhiri peribadahan kita pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat berkumpul bersama keluarga. Salam. Kita mau nyanyi lagi lagu Taat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini, kami anak-anak-Mu GKJ Pondok Gede bersatu hati dan menaikkan doa syafaat kami. Bapa yang baik, berkatilah bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi dan melawan pandemi virus corona. Biarlah virus corona ini segera berlalu dan dapat ditemukan penyembuhnya. Berkati kakak sekolah minggu agar selalu sehat dan bersukacita dalam mempersiapkan pelayanan ibadah anak secara online. Berkati kami juga anak-anak sekolah minggu agar terus semangat dan setia dalam belajar ibadah kami yang dilakukan walau di rumah saja. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus, dan ampunilah kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berjalan serta Yesus. Jalan dalam
mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ibadah sekolah minggu online kami. Berkatilah kami semua di setiap hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa setelah ini ada aktivitas. Stay healthy, stay safe, stay happy, and stay at home. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya kalian? Ya, kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya dari kakak-kakak tadi. Hari ini dengan Mbak Oki kalian akan membuat hiasan meja belajar. Seperti apa sih bentuknya? Ini dia ya. Adapun bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan antara lain ya, ini di sini Mbak Oki menggunakan kardus bekas susu. Nanti kalian bisa menggunakan kardus bekas mie instan atau kardus bekas sepatu ya. Jadi kertas yang sifatnya keras ya, apapun kalian tidak perlu membelinya. Nah, kemudian pensil, spidol, lem, gunting, krayon, dan jika diperlukan double tape serta strapless. Yuk kita mulai membuat. Nah, pertama kita siapkan kardus bekas susu ya. Di sini Mbak Oki menggunakan kardus bekas susu. Kalian buat ukurannya dengan panjang kurang lebih 15 cm ya, kemudian lebar 5 cm. Nah, ini kalian garis seperti ini. Nah, nanti kalian membutuhkan 3 lembar kertas. Nah, kalau sudah kalian beri garis seperti ini, kita gunting. Oh iya adik-adik, saat menggunting kalian boleh kok minta bantuan papa mama kalian ya. Ya, 1, 2, 3 ya. Jadi deh ya, 3 lembar kertas ini. Nah, setelah itu ambil satu, kita akan membentuk seperti huruf I besar. Huruf I besar. Bagaimana caranya? Nah, caranya begini ya adik-adik ya. Nah, digunting kembali. Hati-hati ya ketika menggunting, jangan sampai tangan kalian terluka. Pelan-pelan saja.
Adik-adik pasti bisa kok melakukannya di rumah. Nanti bisa minta bantuan papa, mama, kakak, atau adik. Nah, ini dia jadi ya. Jadi nanti kita akan membuat 3 bentuk ini menyerupai huruf I besar. Kalau sudah, nanti kalian beri warna coklat. Beri warna coklat. Ya, sudah jadi ya. Nah, di sini kita membutuhkan 2 kertas ini. Nah, kenapa sih Mbak Oki membuat bentuk huruf I besar? Ya, seperti cerita yang disampaikan tadi bahwa Simpson berusaha merubuhkan tiang gedung. Ya, di situ dia berseru untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Nah, kalau sudah ya seperti ini, nanti untuk kertas yang satunya kalian tuliskan Tuhan adalah kekuatanku. Nah, Tuhan adalah kekuatanku. Di sini kalian susun seperti ini. Setelah itu tempelkan ini di sisi sebelah kanan dan kiri. Menggunakan lem ya. Ya, kemudian kalian tempel. Seperti ini. Kalau dirasa kurang kuat, kalian boleh kok menambahkannya dengan strapless. Kembali lagi, kalian harus berhati-hati ketika menggunakan strapless ya. Jangan sampai tangan kalian terluka. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik. Kalau kalian merasa ini kurang cantik, kalian boleh kok mewarnainya dengan krayon berwarna coklat muda. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini adik-adik ya. Nah, seperti ini. Nah, Mbak Oki akan mencoba membuatkan penyangganya. Caranya, ambil lagi sisa kardus bekas susu tadi. Nah, ditekuk sedikit. Ya, ditekuk sedikit. Kemudian ditempelkan di bagian belakangnya ya. Kembali lagi di strapless. Nah, begini adik-adik ya. Nah, tada, jadi deh. Coba kita lihat, bisa nggak ya dia berdiri? Wah, bisa, puji Tuhan. Nah, hiasan ini nanti bisa kalian letakkan di meja belajar kalian ya. Jadi nanti dengan bacaan Tuhan adalah kekuatanku, kalian terus mengingat Bapa kita yang ada di surga, bahwa Allah kita Allah yang hidup, yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Saat kalian sakit, saat kalian merasa kesulitan belajar, ada Tuhan kok yang senantiasa menjaga dan memelihara. Ya, mudah bukan cara membuatnya? Ya,
Sampai di sini ya adik-adik ya aktivitas dari Mbak Oki. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.